Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Nah, kali ini aku akan membahas part 2 dari manhwa Overbearing Terian. Tapi sebelum lanjut ke part 2-nya, Mimin ingatin lagi nih, jangan lupa klik subscribe serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita manhwa dari channel ini. Oke, jika sudah, kita langsung saja lanjut ke part 2-nya. Nah, di part 2 ini Albaren meminum semua ramuan vulkanik yang dibawa Linda itu. Dan seketika dirinya ingin muntah. Dia pun memaksakan untuk menelannya. Nekarmo dan Linda sempat dibuat panik melihat reaksi Albaren seperti itu. Sehingga kepanikan mereka itu didengar oleh Rondo. Tapi Albaren pun berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Namun tak berapa lama tangannya mulai gemetar, dirinya pun mulai merasa sakit dan suhu tubuhnya meningkat drastis sehingga tubuhnya memerah. Lantas Rondo yang melihat ini bertanya, kenapa Tuan Albaren bisa seperti ini? Nekarmo menjawab, kami memberikan ramuan vulkanik ke Tuan Albaren. Karena Tuan Albaren meminum semuanya, tubuhnya pun sedang bereaksi karena ramuan tadi. Linda yang juga melihat Albaren kesakitan berusaha membuat Albaren untuk memuntahkan ramuan tadi. Tapi Albaren memegang tangannya Linda dan berkata, aku tak apa, aku bisa. Nah, belum sempat meneruskan ucapannya, dirinya pun tambah kesakitan. Dengan cepat, Rondo menggendong Albaren menuju kamar mandi. Di kamar mandi, Albaren direndam di bak mandi yang bertujuan untuk meredakan suhu tubuhnya. Linda juga menaruhkan batu es di dalam bak mandi itu. Dan setelah beberapa saat, Albaren terlihat sedikit mendingan. Saat itu juga Linda berkata, Tuan Albaren sekarang sudah banyak berubah. Padahal sebelumnya Tuan Albaren hanya bisa mengeluh saja. Terlebih lagi selalu mengeluh hidup sebagai seorang raja. Pasti diriku di masa lalu sangat menyedihkan, ucap Albaren. Kemudian Linda ingin mengecek suhu tubuh Albaren, tapi tangannya ini kedinginan karena memegang es tadi. Sehingga Linda mengecek suhu Albaren dengan jidatnya. Muka Albaren pun memerah lagi, tapi memerah kali ini karena salting. Di keesokan paginya terlihat Linda masih tertidur karena semalam menjaga Albaren. Dan saat dia terbangun, dia sedikit panik karena Albaren sudah tidak ada di bak mandi lagi. Dia pun memanggil-manggilnya. Dari belakang, Albaren muncul dan mengajak Linda sarapan bareng. Di tempat lain, seseorang bernama Zeraden menemui Tomen. Nah, di sini Tomen menyambut Zeraden dengan makanan yang mewah. Maksud kedatangan Zeraden ke sini untuk membicarakan Raja Albaren yang sudah sadarkan diri. Lalu Tomen memberitahu ke Zeraden bahwa Albaren sekarang sudah berubah semenjak dia sadarkan diri. Dan dia sekarang udah berani mengabaikan nasihatku untuk tidak menyewa mercenary. Terlebih lagi, dia berani menarik kerah bajuku. Haduh, bocah sialan itu, ucap si Tomen. Mendengar hal itu, Zeraden berkata, umur bocah itu sekarang sudah 15 tahun. Dan di umur segitu sudah cukup bagi dirinya untuk memimpin orang-orang. Jadi kita sekarang harus lebih waspada lagi. Dan kita butuh sebuah rencana untuk menyingkirkannya. Atau kita buat bocah itu sakit lagi seperti mayat hidup. Cepat atau lambat, kekuatan dirimu di kerajaan ini bakal terancam jika kita membiarkannya. Tomen pun setuju dengan ucapan Zeraden itu. Dan dia berkata, kedengarannya bagus. Aku suka seperti ini. Hahaha. Di tempat lain, Albaren lagi berkeliling melihat isi kastilnya. Sontak, langkahnya terhenti di salah satu ruangan yang sudah lama tidak digunakan. Dia pun bertanya ke salah satu pelayan, kenapa ruangan ini tidak digunakan lagi? Pelayannya pun menjawab, ruangan ini dulunya sebagai kantor Tuan. Dan Tuan sendirilah yang menyuruh kami untuk mengunci rapat-rapat ruangan ini. Tapi, kenapa diriku menyuruh kalian untuk mengunci ruangan ini? Tanya Albaren lagi. Saya tidak enak mengatakannya Tuan. Tapi jika Tuan memaksa, saya akan memberitahukannya. Dulu raja sebelumnya atau ayahnya Tuan tewas dibunuh di ruangan ini. Makanya sejak hari itu Tuan menyuruh kami mengunci rapat-rapat ruangan ini. Lalu Rondo menunjuk meja yang diduduki Albaren itu sebagai tempat detail pembunuhan raja terdahulu.
Sontak Albaren membuka kain yang membungkus meja yang didudukinya itu. Terlihat masih ada bekas darah di meja itu. Lalu Rondo juga menjelaskan bahwa mereka tidak tahu siapa pelaku pembunuhnya. Dan setelah itu Albaren melihat seisi kota dari jendela. Dia pun berkata, "Jadikan tempat ini sebagai kamarku." Rondo dan pelayan itu terkaget mendengar perkataan Albaren. Tak berapa lama para pelayan pun mulai membersihkan ruangan ini. Tanpa diduga Tommen pun datang dan bertanya apa yang sedang kalian lakukan. Pelayan itu menjawab, "Tuan Albaren menyuruh kami membersihkan ruangan ini untuk dijadikan kamarnya. Karena Tuan Albaren sangat suka melihat desa dari ruangan ini." Mendengar itu, Tommen pun berkata dalam hati, dasar raja bodoh itu. Apa mungkin dia mulai tertarik dengan wilayahnya sendiri?" Nah, di malam harinya Albaren sudah berada di ruangan tadi. Tak berapa lama Linda pun datang menemuinya. Yang ternyata Albaren lah yang menyuruh Linda untuk datang ke sini. Linda pun berkata ke Albaren bahwa Tuan Albaren sekarang tinggi badannya telah bertambah. "Yah, itu berkat dirimu dan ayahmu," kata Albaren. Lalu singkat cerita, Albaren pun menunjukkan dokumen yang diberikan Tommen kepadanya. Albaren tidak tahu isi dari dokumen tersebut karena dirinya tidak bisa membaca. Nah, jadi maksud Albaren memanggil Linda ke sini karena dirinya ingin meminta bantuan ke Linda untuk mengajarkannya membaca. Wah, bisa gawat ini Tuan. Bagaimana kalau Tuan pengelola keuangan tahu kalau Tuan tidak bisa membaca? Albaren pun menjawab, "Makanya aku memanggil dirimu Linda." Linda pun dengan senang hati akan membantunya. Dan Linda pun memberitahukan sesuatu ke Albaren, yaitu memberitahukan tentang ruangan ini. Orang-orang menyebut ruangan ini adalah ruangan yang terkutuk. Terlebih lagi orang yang meninggal di sini lebih dari satu orang. Dan sejak keluarga Albaren menguasai wilayah ini, 3 raja terdahulu mati di ruangan ini. Dan kematian mereka karena dibunuh. Mendengar itu, Albaren tak sedikit pun merasa takut karena baginya, mau aku di ruangan ini atau di luar ruangan, jika ada orang yang ingin membunuhku dan itu ajalku, pasti aku akan mati. Nah, jadi mau ruangan ini terkutuk atau apalah itu sama sekali tak berpengaruh terhadapku. Mendengar itu, Linda cukup yakin dengan keberanian Albaren. Jadi dia pamit pergi meninggalkan ruangan itu. Setelahnya, ketika Albaren tertidur, dirinya bermimpi waktu dia menyerang tower komunikasi dulu. Lebih tepatnya saat tubuhnya di tubuh Sung Yun. Nah, dan tak berapa lama dirinya tersentak terbangun. Karena dia tidak bisa tidur lagi, dia pun melihat pemandangan desanya. Tapi dirinya melihat ada segerombolan orang yang sedang memindahkan sesuatu. Dan dia tahu bahwa segerombolan itu bukan prajuritnya. Lalu dia pun memfokuskan pandangannya ke kotak yang dibawa orang-orang itu. Dan betapa terkejutnya dirinya berteleportasi ke sana. Sontak orang-orang di sini kaget melihat ada seseorang tiba-tiba muncul. Dan mereka itu pun bertanya, "Siapa dirimu?" Albaren pun merasakan kalau orang-orang ini berbahaya. Dia pun langsung memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Raja Albaren. Tapi para rombongan itu tidak percaya begitu saja. Sehingga salah satu dari mereka yang mengaku bernama Raja Belorin menyerangnya. Untungnya Albaren ini membawa pisau, jadi dia bisa menangkis serangan pedang dari orang itu. Albaren pun menyerang balik, tapi serangannya itu bertujuan untuk menjauhkan dirinya dari orang-orang tersebut. Sekali lagi, Albaren memberitahukan bahwa dirinya ini benar-benar Raja Albaren, bukan raja palsu. Lagi-lagi orang itu tidak mempercayainya karena bagi mereka Raja Albaren adalah raja yang bermalas-malasan di tempat tidur seperti mayat hidup. Dan salah satu dari mereka langsung memerintahkan untuk membunuh Albaren. Albaren pun diserang di segala arah. Dan saat dia menghindar serangan-serangan orang-orang itu, dia pun melihat isi dari kotak yang dibawa orang-orang ini, yaitu koin emas. Lalu dirinya meloncat ke atas andong. Tapi dari bawah seseorang menancapkan pedangnya ke andong itu. Sehingga Albaren mendapatkan luka di tangannya. Dirinya pun sekarang terdesak. Nah, ketika terdesak, dia melihat Rondo lagi berjaga di salah satu tower. Dia pun memanggilnya, namun Rondo tak dapat mendengarnya.
Jadi Albaren memohon dalam hatinya supaya Rondo melihat ke arahnya. Dan tiba-tiba dirinya berteleport ke tempat Rondo. Seketika itu Rondo terkaget karena di belakangnya ada Tuan Albaren. Rondo pun berkata dalam hatinya, berarti suara dari kejauhan tadi yang aku dengar berarti benar-benar suara Tuan Albaren. Lalu Albaren pun bertanya ke Rondo. Dia menanyakan apa yang dilakukan para orang-orang itu yang di pakaian besinya ada pola serigala di dermaga. Rondo pun menjelaskan, orang-orang tersebut adalah pasukan dari Hapashas, yang mana Hapashas ini dibawa teritorinya Raja Bonen. Jadi kedatangan mereka itu ke sini untuk menagih hutang ke raja. Raja terdahulu. Mendengar hal itu, Albaren langsung memerintahkan Rondo untuk memanggil Tommen ke hadapannya malam ini juga. Dan Albaren sekarang sudah berada di kamarnya. Dirinya pun meletakkan pisau yang sudah terkena darahnya itu di meja. Lalu dia pun berpikir tentang teleportasi yang terjadi kepadanya tadi. Dia berpikir apakah teleportasi itu karena diriku sendiri atau orang lain yang membuat teleportasi itu. Kemudian dia memukul meja lalu berkata, sakit sekali, dasar para Hapashas idiot. Berani-beraninya menyerang diriku yang seorang raja di wilayahku. Lalu Albaren berpikir lagi nih, bagaimana kalau aku menunjukkan bukti luka yang aku dapatkan tadi ke Raja Bonen? Kali aja Raja Bonen ingin mau mengurangi hutangnya. Tapi itu nggak mungkin terjadi sih, pikirnya. Setelahnya, Tommen yang mengetahui dirinya dipanggil Albaren terlihat marah. Dirinya pun langsung siap-siap untuk menemui Albaren. Waktu dia di kereta, dia pun bergerutuk dalam hati. Lihat saja kau Albaren, sekarang kamu memang masih sangat berguna. Tapi ketika dirimu tidak berguna lagi, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Tommen pun sampai di kastilnya Albaren. Tapi Tommen ini terkejut dengan suara Albaren, yang mana Albaren ini berteriak dari kamarnya, seharusnya dirimu berlari jika tuanmu memanggil dirimu. Nah, jadi Tommen ini cepat-cepat menaiki tangga menuju kamar Albaren. Sesampainya di kamar Albaren, Tommen dengan lembut bertanya kenapa Albaren memanggil dirinya. Nah, di sini Albaren langsung menanyakan berapa hutang yang dimiliki raja sebelumnya. Tommen pun menjawab, hutang raja sebelumnya sebanyak 460.000 koin emas dan sisa hutangnya sekarang tersisa 410.000 koin emas. Dan dalam 3 tahun terakhir kita sudah membayar sebanyak 50.000 koin emas. Lalu sumber pendapatan kita didapat dari mana saja? Tanya Albaren. Sumber pendapatan kita didapat dari para merchant serta pajak desa, yang mana kita memiliki 172 desa di wilayah kita. Lalu Albaren bertanya lagi, dari mana ayahku bisa mendapatkan hutang sebanyak itu? Tommen pun menjawab lagi, setiap tahunnya Raja Bonen mengadakan kompetisi berburu rusa dengan raja-raja lainnya. Pas di tahun itu keberuntungan Raja Bonen berpihak kepadanya. Jadi dia memenangkan kompetisi itu, atau lebih tepatnya biasa disebut perjudian. Dan singkat cerita, Albaren pun menyuruh Tommen untuk menemukan solusi agar hutang tersebut dapat dengan cepat dilunasi, dan memintanya untuk memberikan solusi tersebut besok. Nah, ketika Albaren mau tidur, dirinya mendengar ada orang lain di dalam kamarnya. Dia pun mau mengambil pisau untuk berjaga-jaga, tapi pisau tersebut mengeluarkan aura seperti mata. Dan benar saja, dari pisau tersebut keluar bayangan seseorang dan berkata, kau dapat melihatku. Part 2 selesai. Oke guys, jadi itulah part 2-nya. Semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan alur cerita manhwa dari channel ini. Oke, udah dulu ya guys magernya. Mau beli Pop Es dulu sama Ayang. Bye-bye.